Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin alladzi arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun dengan menggunakan media video ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat kita dan gairah kita dalam mencari ilmu, dan juga tidak mengurangi barokah yang akan kita dapatkan dari aktivitas kita mencari ilmu ini. Adik-adik sekalian, pada kuliah yang pertama ini kita kuliah dengan cara yang baru, dengan cara daring, dengan menggunakan media ini, karena kita saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sesuai dengan suatu protokol, yang mana protokol itu bisa mencegah atau membatasi penyebaran COVID-19 ini. Oleh karena itu, tidak cukup itu, saya pikir kita juga perlu berdoa terus-menerus dan bersama-sama. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas secara, bukan new normal, tapi secara normal yang sebelumnya. Meskipun orang-orang banyak yang mengatakan bahwa kita tidak mungkin lagi beraktivitas secara normal, tapi kita perlu new normal. Tapi new normalnya itu ya seperti cuci tangan, jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya tidak apa-apa kita menggunakan new normal seperti itu, tapi kita kalau bisa masuk seperti biasa itu kan lebih hikmat ya bagi kita, lebih terasa keakrabannya, interaksinya itu lebih hidup gitu ya. Namun itulah kondisi kita saat ini. Semoga kita tetap bisa bahagia ya dalam kondisi apapun. Baiklah adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada perkuliahan kali ini saya ingin menyampaikan orientasi perkuliahan kita dalam satu semester ke depan. Oh ya, sebelum dimulai, perkenalkan, nama saya Fathur Rahman, MSc Magister Syariah. Saya di sini diamanahi untuk menemani adik-adik belajar ya. Materi yang diberikan itu adalah mata kuliah fikih muamalah ya, dimana kita akan belajar berdiskusi bersama terkait dengan konsep-konsep dalam fikih ekonomi, fikih muamalah, ini fikih ekonomi Islam. Baiklah adik-adik sekalian, pertanyaan yang selalu muncul di benak kita adalah bagaimana perkuliahan kita pada kondisi COVID ini ya. Baiklah adik-adik sekalian, perkuliahan kita laksanakan itu perkuliahan dikoordinir melalui WA Group yang dibentuk oleh koordinator kelas. Jadi mohon koordinator kelas kalau misalnya masih belum ada WA Group, dibikin dan dimasukkan semua peserta dari kelas ini di WA Group tersebut. Yang kedua, sebagaimana biasa pada pertemuan pertama itu adalah orientasi perkuliahan kita, dan pertemuan kedua itu adalah pengantar ya, adalah kuliah materi, penyampaian materi yang saya sampaikan. Yang itu pertemuan pertama, dan kedua itu tanggung jawab saya sebagai dosen pengampu mata kuliah.
Pada pertemuan ketiga dan selanjutnya itu adalah tanggung jawabnya adik-adik mahasiswa sekalian untuk menyampaikan atau mempresentasikan makalahnya masing-masing yang akan dibagikan yang sudah saya bagikan ya di RPS ini. Nah, di RPS ini ya, rencana pembelajaran semester ini akan menjadi acuan kita dalam satu semester ke depan. Dalam satu semester ke depan, acuan perkuliahan kita ini adalah RPS ini. Anda bisa unduh RPS ini di LMS kelas kita. Jadi semua terkait dengan perkuliahan saya pikir ada di sini. Nah, selanjutnya perkuliahan masa COVID ini mahasiswa menggarap makalah dengan tema yang sudah dibagikan di RPS ini. Saya sudah bagikan siapa mendapatkan tema apa sudah dibagikan di RPS ini. Selanjutnya perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di RPS ya, dan jadwal sebagaimana yang sudah ditentukan di sini, jam berapa, hari apa ya, dan mahasiswa dan dosen berkoordinasi di WA group yang dibentuk oleh koordinator kelas itu. Mahasiswa mengisi absen ya pada masa perkuliahan itu di LMS sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan itu. Nah, absennya itu ya perlu diperhatikan ini 30 menit pertama itu Anda harus sudah dipastikan klik hadir di situ. Karena sudah lewat 30 menit sampai 60 menit itu dianggap telat ya. Di atas 30 menit di atas 60 menit dianggap izin, di atas 80 menit itu dianggap tidak hadir atau absen. Ini perlu diperhatikan. Atau kalau ada persoalan dengan LMS, Anda bisa berkoordinasi di WA group atau japri saya untuk menyampaikan bahwa Anda mengalami kendala di LMS sehingga tidak bisa mengisi absen misalnya. Anda harus berkoordinasi. Kalau tidak berkoordinasi, Anda dianggap tidak hadir. Saya pikir ini sudah paham semua. Nah, selanjutnya mahasiswa yang bertanggung jawab presentasi makalah itu mengirimkan makalahnya via WA kepada dosen dan koordinator kelas H-1 hari. Jadi misalnya kita akan diskusi, akan ada kelas pada hari ini ya, maka kemarin itu kelompok yang bertugas itu sudah harus menyampaikan makalahnya kepada saya atau kepada koordinator kelas. Lalu terus dosen atau koordinator membagikan makalah di WA group dan LMS beberapa saat atau sejam sebelum kuliah dilaksanakan atau sebelum presentasi dilaksanakan di kelas kita ini ya. Terus mahasiswa yang bertugas mempresentasikan makalahnya di WA group dan dilanjutkan dengan diskusi. Nah, presentasi di WA group itu menggunakan voice ya, menggunakan suara yang mana nanti suaranya ini akan kita kumpulkan dan kita unggah di LMS sebagai data atau dokumentasi kita bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran kuliah di LMS ya, ada interaksi kita, ada kegiatan belajar mengajar. Makalah dan rekaman voice itu akan diunggah di situ, diupload di situ. Nah, selanjutnya makalahnya itu seperti apa, teman-teman? Ya seperti biasa, kriteria dari makalahnya adalah ya pertama ada halaman cover gitu ya, terus ada halaman daftar isi, tidak usah prakata itu ya, prakata panitia nggak usah. Terus ada pendahuluan, terus dilanjutkan dengan pembahasan, terus diakhiri dengan kesimpulan dan disertai daftar rujukan.
Teman-teman sekalian, kertas yang digunakan ukurannya adalah kertas A4. Jangan menggunakan A3. A3 itu 2 kali lipatnya 24. Nah, marginnya itu 3, 3, 3. Atas 3, samping kanan dan kiri 3, di bawah 3 ya. Line space-nya, spasinya, ya jaraknya antara garis satu dengan garis berikutnya itu 1,5 spasi. Font time-nya itu font tulisannya itu pakai Times New Roman ukuran 12 dan ketebalannya ya, 10 sampai 15 halaman. Di situ sudah termasuk halaman cover, daftar isi dan daftar rujukan. Dan notasi ilmiahnya ya dan sistematika penulisan makalahnya itu kita semua ya, kita semua harus mengikuti buku pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Jember yang terbaru. Nanti kalau ada saya bantu untuk upload di LMS sehingga kalian semua kita semua bisa mengakses buku pedoman itu. Tapi saya tidak janji, khawatir nggak ketemu. Kalau nggak ketemu kan pusing sendiri. Soalnya itu adanya adalah hardcover, hard copy-nya, bukan soft copy-nya. Tapi saya akan cari itu, gitu ya. Nah, itu teman-teman sekalian terkait dengan penulisan makalah. Untuk lebih jelasnya, Anda semua itu unduh RPS ini di LMS dan kita pelajari bersama LMS itu. Nah, saya lanjutkan materi-materi yang akan kita diskusikan pada 1 semester ke depan, karena ini adalah 4 SKS, itu ada 24 pertemuan teman-teman. Makanya 1 minggu kita masuk 2 kali. Jadi harus bersabar ini sebenarnya. Harus bersabar. Ya, pertemuan pertama ya orientasi perkuliahan, penyampaian RPS ya pada saat kali ini. Ya, yang selanjutnya pada pertemuan kedua saya akan bahas tentang konsep, tentang fikih muamalah dan ruang lingkupnya. Saya akan menyampaikan itu melalui video seperti ini juga mungkin ya. Terus pada pertemuan ketiga ini mulai teman-teman mahasiswa sudah mulai menyampaikan makalahnya. Ada 2 orang, ada yang 1 orang, ada yang 2 orang. Yang 1 orang itu yang sudah akhir-akhir, yang 2 orang yang awal-awal seperti ini. Kelompok pertama di pertemuan ketiga itu bicara tentang konsep harta dan hak milik. Pertemuan keempat kita akan membahas tentang konsep akad. Nah, di sini konsep akad ini akan dibicarakan oleh 2 orang, yakni Fikriyah Hanim dan Muqarrabin. Nah, saya sudah bagikan di sini orang-orangnya siapa saja, kebagian membahas tema apa, gitu ya. Pertemuan kelima kita akan diskusi tentang konsep jual beli dalam Islam. Pertemuan keenam khiyar, konsep ketujuh akad salam ya, jual beli salam, dan 8 kita bicara muzara'ah, 9 mukhabarah, 10 syirkah, pertemuan ke-11 ja'alah, ke-12 itu kita bicara tentang sedekah dan infak ya. Ke-13 kita akan berdiskusi tentang zakat mal dan zakat fitrah di sini. Pertemuan ke-14 kita akan bicara tentang wakaf. Pertemuan ke-15 itu UTS kita ya. Pertemuan ke-15. Nah, UTS-nya adalah materi-materi yang sudah kita diskusikan ya. Terus ke-16 wakalah, 17 ada kafalah, 18 doman, 19 riba, 20 itu hiwalah,
dan 21 itu rahan, 22 itu ijarah, 23 sulh, dan ke pertemuan 24 itu uas. Saya yang bertanggung jawab untuk memberikan naskah soal nanti yang dikerjakan oleh teman-teman sekalian, dikerjakan di rumah, yang sifatnya lebih pada refleksi dan argumentasi. Nah, itu teman-teman yang saya sampaikan. Nah, apa namanya, rujukannya itu sudah ada di RMS itu, ya ada buku fikih muamalah Rahmat Syafi'i, terus fikih muamalah yang ditulis oleh M. Nur Harisuddin, ya Pak Dekan kita, dan ada kitab Kifayatul Akhyar ya Imam Taqiyuddin, dan sumber-sumber lain yang relevan, kitab-kitab. Anda bebas untuk merujuk kitab-kitab kalangan Syafi'iyah ya. Misalnya kitabnya Imam Nawawi dan seterusnya. Nah, apalagi sih, ini tentang kisi-kisi UTS sudah ada di RPS ya, dan kisi-kisi UASnya juga ada di RPS, dan penilaian makalah ada di RPS juga, dan presentasi ada di RPS. Bagaimana presentasi yang baik ya, yang memenuhi standar itu saya sampaikan di sini. Nah, saya pikir yang perlu itu bagi kita semua adalah mempelajari rujukan kita, yakni RPS yang sudah kita bikin dan kita sepakati bersama-sama di sini di RPS ini ya. Itu saya pikir ya, adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, terkait dengan orientasi perkuliahan kita dalam satu semester ke depan. Nah, mungkin ada sesuatu ya yang belum tercover dalam RPS kita. Ya, Anda harus unduh di LMS itu ya, dan pelajari. Sesuatu yang tidak tercover di sini, Anda boleh bertanya dan obrolkan di LMS atau di di WA group ya, di WA group yang dibentuk oleh koordinator kelas. Dan hal-hal yang tidak saya bahas di sini, mungkin Anda ada pertanyaan, Anda boleh bertanya juga di kolom komentar YouTube di mana video ini akan dipublish nanti, yang akan saya share linknya. Anda bisa bertanya di situ, dan jangan lupa juga di subscribe ya, kalau ada video baru ya Anda mendapatkan notifikasi otomatis di YouTube Anda sekalian. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan atau kritik, saran dan lain sebagainya bisa disampaikan di saluran-saluran yang sudah tersedia itu, di YouTube, LMS atau WA Group. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya ya. Dan apa yang kita jalankan dalam aktivitas ini mudah-mudahan mendapatkan pahala juga dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.